pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya membaca dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama berkata sebagai berikut. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Puji Tuhan, Rasul Paulus ingatkan kepada kita orang-orang percaya bahwa kita hidup sebagai orang beriman, kita tidak lepas dari kasih. Karena sejak kita terima Kristus, kita diselamatkan karena kita percaya Allah mengasihi kita. Jadi dengan kata lain, kasih itu adalah bagian dari hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan hal inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa kalau dia hidup tanpa kasih, walaupun dia fasih berbicara, walaupun dia mampu berkomunikasi, tetapi tanpa kasih, dia hanya gong yang berbunyi nyaring. Ini adalah suatu peringatan untuk kita sebagai orang percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Kristus, maka intinya kita sudah hidup di dalam kasih. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus ingatkan juga dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi hukum Kristus itu adalah kasih, adalah pemberian yang memberikan kepada kita sesuatu yang baik. Karena kasih akan memberikan motivasi yang benar dari setiap perbuatan kita. Motivasi kita melakukan sesuatu bisa didorong oleh berbagai-bagai hal, tetapi itu hanya menjadi gong yang gemerincing kalau motivasi itu tidak dimulai dari kasih. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena itu hukum kasih adalah hukum Kristus, dan segala sesuatu yang kita lakukan baik dalam ibadah kita, baik dalam pelayanan kita, baik dalam menolong satu dengan yang lain, baik kita lakukan apa saja, itu harus ada kasih di dalamnya. Karena itu dalam hidup ini kita tidak lepas dari tolong menolong, karena kita hidup atas pertolongan dan upaya Tuhan untuk menolong kita. Jadi selama kita hidup di dalam Kristus, maka bertolong-tolonganlah adalah hukum Kristus untuk kita. Itulah kasih yang membantu kita, yang mendorong kita, yang memotivasi kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Kita bisa jadi lemah, kita bisa jadi lesu, kita mungkin merasa sudah tidak lagi ada semangat, tapi karena ada kasih, maka semangat itu bisa dipulihkan. Kenapa? Karena kita sadar kita sudah dikasihi Tuhan, kita sudah ditolong Tuhan, kita sudah disertai Tuhan. Sehingga kasih itulah yang akan memotivasi seluruh keberadaan kita. Karena itu bertolong-tolonganlah, karena itu adalah hukum Kristus. Ketika kita melakukan sesuatu sebagai upaya menolong orang lain, kita tidak perlu menunggu ucapan terima kasih. Kita tidak perlu menunggu kapan dia mau cerita kebaikan kita. Kita tidak perlu menunggu nanti satu saat dia harus balas kepada kita. Tidak perlu. Mengapa? Karena kita hidup di dalam kebiasaan
yang baik itu. Sehingga semua yang kita lakukan, kita tidak selalu menuntut ada balasannya. Kita tidak selalu menuntut harus diperlakukan yang sama. Karena kasih yang kita wujudkan adalah hukum Kristus. Hukum di negeri ini itu undang-undang. Dan itu tidak boleh dilanggar. Siapapun yang berani melanggar, dia harus bertanggung jawab, karena itu hukum di negara ini. Demikian kita di dalam Kristus. Kita tidak bisa melanggar hukum Kristus. Maka diingatkanlah kita bahwa kalau kita tidak punya kasih, kita hanya gong yang gemerincing, gong yang bunyinya nyaring, tidak ada isinya, tidak ada nilainya, tidak ada apa-apanya. Sebab itu saya percaya Yesus menyelamatkan kita karena kita ada apa-apanya, yaitu kita bisa hidup di dalam hukum Kristus untuk mengasihi satu dengan yang lain dan bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami, maka Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Kami percaya itu. Kami sudah dikasihi Tuhan. Kami percaya itu. Kami sudah diselamatkan Tuhan. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami bukan hanya tahu bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau menolong kami, tapi berilah kemampuan bagi kami untuk saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kepada kami, apapun yang kami kerjakan itu adalah kasih. Kami tidak akan pernah menuntut untuk dibalas. Kami tidak akan pernah menuntut untuk dipuji, karena kami sedang melakukan hukum Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.